Nah, kalau demikian, bolehkah nikah berbeda agama? Selamat bertemu saudara dengan saya Romo Daniel, Archimandrit, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Kali ini ada pertanyaan yang dikirim oleh Bu Nuni dari seseorang namanya Pak Frankie Melki yang mengirimkan pertanyaan kepada beliau untuk disampaikan kepada saya. Saya baca pertanyaannya. Pagi Bu Nuni, bisa nggak Bu di channel Bapak Romo Daniel, Pak Frankie, kalau panggil saya nggak usah Bapak ya, Romo Daniel gitu aja ya, membahas tentang cinta yang beda agama dalam pemahaman Kristen. Jawabnya Bu Nuni, baik, nanti disampaikan ke Romo Daniel. Terima kasih. Cinta beda agama. Ini kan perasaan ya, cinta itu ya. Kita tidak bisa melarang orang untuk tidak berperasaan. Tapi masalahnya kalau cintanya sendiri, kita bisa jatuh cinta kepada siapapun. Ya tak? Kepada bangsa apapun, kepada suku apapun, kepada warna kulit apapun, termasuk kepada orang yang beragama apapun. Kalau itu kita tidak bisa larang. Permasalahannya adalah kalau kita mau meningkatkan pada jenjang pernikahan, nah ini jadi masalah. Sebab kalau cinta itu ya cinta, itu perasaan yang tidak bisa dilanjutkan kepada hubungan yang lebih intim lagi kecuali dalam pernikahan. Nah, menurut ajaran Kristen ya, makanya hubungan seks sebelum menikah itu dilarang, tidak boleh, itu namanya perzinahan, atau kalau enggak itu percabulan, ya tak? Dan itu dilarang oleh kitab suci. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Oke, orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Jadi kalau cinta sejauh itu hanya perasaan, dan akhirnya ngomong-ngomong, jumpa itu sih tidak ada yang larang. Tapi kalau sebelum nikah lalu dilakukan dengan melakukan perzinahan, yaitu hubungan seks dilakukan dengan seseorang yang salah satunya sudah menikah dan punya istri atau suami, atau dua-duanya sudah menikah dan punya istri dan suami. Nah, itu perzinahan. Nah, percabulan itu adalah perbuatan seks yang dilakukan oleh yang dua-duanya single, itu pun salah menurut hukum Tuhan. Karena hubungan seks itu hanya mungkin dilakukan di dalam perkawinan. Kita juga baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu. Kita percabulan, kecemaran hawa nafsu, lalu dilanjutkan ayat terakhir ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti apa? Neraka kan? Berarti serius melakukan hubungan seks di luar pernikahan itu menurut ajaran kitab suci itu serius. Makanya kita tidak bisa kalau kita Kristen lalu kumpul kebo tanpa pernikahan sampai punya anak berapa itu. Dan saya dengar itu ada di beberapa daerah yang katanya kantong Kristen, ada orang-orang yang melakukan itu. Sebaiknya saudara berhenti itu. Kalau saudara masih mengaku diri Anda saudara Kristen, hentikan tingkah laku itu, sebab Alkitab mengatakan kita akan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya, kita baca juga 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Dan beberapa orang mulai ayat 9 lah. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Terus? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti neraka tempatnya.
Biarpun Anda mengaku Kristen, kalau tidak ada pertobatan, itu Kristen macam apa? Kekristenan itu bukan hanya pengetahuan di intelektual, di intelek saja, tapi juga pada kehidupan akhlak, pada kehidupan moral, pada kehidupan etika. Nah, jikalau ada orang jatuh cinta sampai melakukan itu, nah ini yang dilarang. Kalau jatuh cinta, pendekatan ini dan itu sih nggak apa-apa ya. Bahkan pacaran pun harus dibatasi lah, ya. So, jangan berlama-lama ke pacaran, harus tujuannya nantinya pendekatan untuk dapat menikah. Nah, kalau demikian, bolehkah nikah berbeda agama? Nah, ini masalahnya. Nah, kalau saya melihatnya dari kacamata ortodoks ya, pernikahan itu adalah satu sakramen. Bukan hanya sekedar persetujuan dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama. Tapi ada sakramen, ada sesuatu yang sakral di dalam pernikahan itu melalui upacara yang sakral, yaitu sakramen nikahan. Yang boleh melakukan sakramen pernikahan adalah orang yang sudah dibaptis. Orang yang belum dibaptis ya tidak bisa mengadakan sakramen pernikahan. Nah, kalau orang itu berbeda agama, ya tentunya dari kacamata hukum gereja tidak bisa dilakukan. Pertama, dia bukan orang yang dibaptis, sehingga dia tidak dapat melakukan sakramen. Nah, bagaimana kalau dia nikah secara sipil saja, ya, hukum sipil tanpa sakramen gereja? Ya, di mata gereja orang yang demikian itu belum menikah. Dan dengan demikian dia tetap hidup dalam dosa itu, tapi hidup dalam perzinahan meskipun diakui sah oleh pemerintah, tetapi tidak diakui sah oleh ajaran kitab suci, oleh ajaran agama. Dengan demikian ini tidak bisa dilakukan. Dampak yang lain adalah bahwa pernikahan itu, hidup nikah itu adalah hidup di mana keluarga itu menjadi lokakarya pengudusan. Bukan hanya sekedar untuk hidup punya anak itu, mendapatkan anak, bukan. Tapi menjadi sarana di mana pengudusan itu dilakukan. Kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa suami istri itu saling menguduskan. Yang beriman akan menguduskan yang tidak beriman. Nah, di Roma kok ada yang tidak beriman? Ingat, latar belakangnya ini ditulis pada waktu gereja Korintus baru didirikan. Ini ditulis oleh Paulus sudah peringat kepada orang-orang Korintus. Ingat, orang Korintus tadinya penyembah berhala. Ini kasusnya bukan orang yang sudah Kristen lalu kawin bukan orang yang bukan Kristen, bukan. Ini kasusnya adalah dua-duanya tadinya penyembah berhala. Yang satu jadi Kristen, tapi pasangannya belum mau jadi Kristen. Nah, ini diizinkan melalui suatu dispensasi. Dan untuk keluarga, kalau pasangannya yang belum Kristen, yang memang tadinya sudah suami istri, itu akan dikuduskan oleh suaminya yang Kristen ini, dan sehingga anaknya jadi kudus. Atau istrinya yang jadi Kristen, yang percaya Kristus, suaminya tetap menyembah berhala, ini akan dikuduskan oleh suaminya. Tapi ini bukan kasus perkawinan secara sengaja, kamu sudah Kristen lalu secara sengaja ambil orang yang berbeda iman. Ini bukan. Ini orang yang tadinya sama-sama mengikuti agama tradisional Yunani di zaman itu, yang salah satunya menjadi Kristen. Nah, kalau secara sengaja kita mau menikah dalam kekristenan ortodoks dalam hal ini, ya tidak akan terjadi. Karena apa? Kalau dia tetap menyembah berhala, ya tidak akan diizinkan untuk ambil sakramen di dalam gereja. Dan kalau kamu tidak mempercaya pada Kristus dan tidak dibaptiskan, ya tidak bisa mengambil sakramen dalam gereja. Bagaimana pengudusan itu akan terjadi? Rumah tangga ini. Rumah tangga itu adalah sarana di mana itu dikuduskan, dan pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus, dan
kalau itu sesuatu yang kudus, adalah akan ada campur tangan Allah di dalamnya, dan itulah sebabnya mengapa ada sakramen itu. Dan kesulitan yang lain adalah, jikalau ada perkawinan campur, anaknya nanti anaknya akan dididik secara apa? Padahal kalau secara Kristen, Ortodoks dalam ini, nah kalau campuran antara sesama Kristen yang masih umpamanya percaya Tritunggal, masih ada dispensasi boleh, karena paling tidak mereka juga sama-sama percaya Kristus. Tapi kalau yang lain sama sekali, yang imannya bukan iman Kristen sama sekali, di mana titik temunya? Nah nanti anaknya dididik cara apa? Dan dalam gereja Ortodoks ada sumpah, ada janji bahwa nanti kalau punya anak, anaknya harus dididik secara ortodoks. Nah, kalau orang tuanya akhirnya biarlah kamu memilih agama, berarti yang Kristen ini mengabaikan tanggung jawabnya untuk mendidik anaknya secara imannya. Berarti dia bukan orang beriman yang baik. Sebab ini salah satu dari tugasnya adalah untuk mendidik anaknya itu dalam iman yang dimilikinya. Lah kalau istrinya enggak menyinggung gitu nanti. Kalau istrinya bukan Kristen dan anaknya diajar secara Kristen, dididik secara Kristen, enggak menimbulkan pertengkaran? Ya kan? Sebab kalau enggak, nanti anaknya ini bingung, harus suruh pilih, terserah. Ini keluarga Pancasila, kamu boleh milih apa saja. Akhirnya kalau anaknya memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Injil, sesuai yang diyakini oleh orang tuanya, salah satunya tadi, orang tuanya nanti harus bertanggung jawab. Karena secara sengaja mencemplungkan anaknya itu pada suatu kesesatan. Selanjutnya, dari segi kehidupan, dalam gereja Ortodoks itu ada macam-macam peraturan, umpamanya waktu puasa. Dan puasanya bukan macam puasa biasa, banyak puasa merayakan Natal 40 hari sebelumnya, waktu merayakan Paskah 40 hari sebelumnya, 15 hari sebelum peringatan kematian dan akhirnya pengangkatan Bunda Maria. Puasa para rasul dan lain-lain. Ada puasa-puasa yang demikian. Lah istrinya mau enggak? Nanti melayani kebutuhan makanan puasa bagi suaminya, apa tidak membuat dia makin sulit? Sehingga akhirnya ini timbul masalah. Lagi pula, di dalam puasa itu, di dalam gereja Ortodoks puasanya itu bukan hanya puasa tidak makan, tetapi juga puasa tidak melakukan hubungan seks. Harilah nggak pasangannya itu kalau bukan satu iman? Terjadi masalah nggak? Iya. Kita baca 1 Korintus pasal 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi. Janganlah saling menjauhi dalam arti untuk secara sengaja tidaklah saling melakukan hubungan suami istri. Kecuali dengan persetujuan. Nah, ada saling menjauhi dengan persetujuan untuk bersama untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Berdoa dan juga puasa di sini. Berarti kalau puasa memang tidak mengadakan hubungan seks selama masa puasa. Nah, pasangannya yang bukan Kristen mau diajak seperti itu? Belum tentu. Dan ini akan menjadi masalah-masalah dari segi-segi praktis kehidupan. Jadi, oleh karena itu, advice gereja, pertama, jangan pacaran terlalu lama-lama, nanti kamu jatuh ke dalam dosa, perzinahan. Yang kedua, cinta itu jangan hanya cinta secara mengikuti keinginan daging, tapi cinta sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah bagi kita lakukan, yang berdasarkan tuntunan kitab suci. Ketika kita cinta dan ingin menikah, ketika itu pernikahan campuran, secara hukum gereja tidak bisa dilakukan karena sakramen. Secara keyakinan bahwa rumah tangga adalah merupakan loka karya kekudusan, tidak bisa dijalankan kalau salah satu pasangannya ini karena belum tidak percaya sesuai dengan pasangan satunya, tidak dibaptiskan dan akhirnya tidak menjadi sumber kekudusan. Padahal anaknya itu harus dilindungi dalam kekudusan rahmat dalam sakramen. Dan juga masalah puasa dan lain-lain. Jadi akan banyak kesulitannya daripada kemudahannya.
Jadi jangan cinta itu hanya direduksi menjadi sesuatu yang ya pokoknya cinta, tidak ada masalah-masalah yang lain di dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, orang-orang muda yang masih muda kalau mau cari pacar, usahakan seiman dari awal. Kecuali kalau kamu mau menikah dengan orang yang lain iman, tetapi dia mau mengikut kamu untuk ikut menjadi bagian dari gereja dan percaya dan dibaptiskan, itu jadi masalah. Ya. Dan juga tujuan pacaran ini adalah untuk saling mengenal, dan lama berpacaran itu bahaya untuk berzina itu makin mudah. Oleh karena itu, pacaran itu sebaiknya dilakukan dalam tujuan yang dikehendaki Allah ketika orang itu diciptakan, yaitu untuk pernikahan. Jangan hanya main-main, apalagi ganti-ganti pasangan. Nggak senang ini ganti lagi, tidak senang ini ganti lagi, tidur sana tidur sini. Itu dosa, dan Alkitab mengatakan ketika kita melakukan itu, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, intinya akan banyak kesulitannya ketika melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama daripada kalau satu agama. Kiranya ini direnungkan bagi anak muda ortodoks dan bagi siapa saja yang ingin mengetahui prinsip apa yang seharusnya dilakukan di dalam waktu orang jatuh cinta. Jangan hanya perasaan saja yang ditonjolkan, tapi juga ini. Perhitungan-perhitungan moral, perhitungan-perhitungan rasional juga, seperti yang sudah Romo katakan tadi. Saya kira itu yang dapat Romo bagikan untuk saudara Melki. Tuhan berkati. Shalom. Saudara Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.